gitu ya. Mirip-mirip sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kenapa sih Ibu Elizabeth ini senang banget deh tentang akhir zaman, supaya saudara dan saya tahu, bukan saudara aja, saya juga tahu, oh ternyata akhir zaman itu seperti ini. Banyak yang harus kita persiapkan. Kalau begini kita kan jadi dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita buka firman Tuhan, bagaimana 7 cara iblis yang masuk di dalam kehidupan kita. Ya, yuk kita bangkit berdiri dulu. Yuk, kita mau baca dari Lukas 4. Lukas berapa ya? Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Kaum imam baca ayat 24 pelan-pelan, bacanya dimengerti. Kaum wanita baca yang ganjil nanti di 26 kita bersama-sama ya. Yuk, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka apabila ia mendapatkan yang bersih di Sama-sama 2, 3. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk. Saudara, di sini dikatakan lalu ia keluar dan mengajak 7 roh. Ya, 7 roh iblis nih. Tadi pagi saya 7 roh kudus ya yang harus ada di dalam kehidupan kita. Nanti minggu yang akan datang saya kupas 7 roh ya. 7 roh iblis ya yang lebih jahat. Bayangin, saudara, iblis itu udah jahat. Ini yang lebih, kata firman Tuhan, yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih apa? Lebih jahat apa lebih buruk? Lebih jahat dan lebih buruk. Saudara, saya dulu dikasih Tuhan ya pelayanan pelepasan. Tapi saya capek, saudara. Begitu melayani pelepasan, apalagi kalau udah orang-orang Manado yang punya opo-opo, orang Ambon yang punya teteh manis ya, orang-orang Jawa, itu bisa sampai jam 3 saya nungguin dia manifestasi. Dianya capek, saya ini juga capek. Biar di sini ada pelayan berapa orang, kita sama-sama capek. Kenapa? Iblis maunya begitu. Setelah capek, besok pagi pelayan udah males kan? Karena udah kecapean, tenaganya udah terkuras. Iya atau ya? Iya. Nah, saya pernah melayani seorang gangster cukup terkenal, sekarang udah meninggal, orang Ambon. Waktu itu saya lagi kurang suka sama orang Ambon. Kenapa? Karena mobil saya diderek gitu. Didereknya deket. Tapi karena ini Ambon-Ambon lagi cari duit, dia paksa saya harus bayar 100.000. Padahal dekatnya minta ampun, rumah saya di tol Bekasi Timur waktu itu. Jadi saya lagi kesel nih, lagi nggak suka gitu. Tapi nggak kepahitan. Tiba-tiba di rel kereta Matraman, Pramuka, itu juga mogok lagi. Maklum mobil udah tua ya, harus diderek, bayar lagi 100.000. Lalu gembala sidang saya bilang begini, nanti Pak Yosua sama Ibu Doni harus melayani satu gangster nih, istrinya lagi sakit keras. Terus saya bilang gini, oh iya Pak, nggak apa-apa gitu. Ini orang Ambon, tatonya dari ujung kepala sampai telapak kaki, pasti yang udah sering ke penjara pasti kenal deh. Itu tatonya banyak Bu, katanya gitu. Terus saya bilang, orang apa Bu? Orang Ambon. Waduh, lagi kesel ya, makanya orang gak boleh kesel. Tuhan izinin, jangan gak suka sama orang Batak, nanti mantunya orang Batak. Jangan gak suka sama orang Cina, nanti mantunya orang Cina. Jadi gak boleh, Tuhan gak izinin kita gak suka sama suku-suku lain. Kita harus suka sama semua orang, amin? Nah, saya diperhadapkan seperti itu. Saya gak suka, tahu-tahu saya harus melayani orang yang tingginya minta ampun, saudara. Yang udah tinggi, wajahnya tuh berdarah dingin. Jadi dingin.
Melihat tuh cuma gitu doang, tapi udah serem banget gitu loh ya. Nah, di sini dia ngomong, ibu, saya kalau makan nasi padang itu harus 25 nasi. Kalau nggak 25 nasi saya nggak masuk, nggak kenyang kata dia. Terus dalam hati saya, siapa yang makan kira-kira 25 nasi? Hah, iblis. Ternyata dia punya opo-opo, punya teh manis, punya semua ilmu-ilmu. Karena dia kan gangster, jadi harus punya di pukul, dibacok nggak mempan. Ya, terus dia tiap habis ngebunuh orang bisa hilang. Hilangnya bukan karena hilang raib, bukan. Hilangnya dia pergi kemana gitu ya. Dulu terkenal anaknya presiden yang terkenal, dia habis bunuh itu, terus dia pergi ke Mako, kemana udah diongkosin. Ya, nah karena sekarang dia udah bertobat kan kita bimbing nih. Kalau kita bimbing, jadi saya tahu, Bu, nanti kita liburan ini kita ke Cari Arter. Ternyata di Cari Arter tuh tempat dia habis ngebunuh, dia nyelisep ke dalam situ. Emang tempatnya enak, adem, teduh. Terus saya bilang begini, jadi Bapak kalau habis ngebunuh orang, kalau di Indonesia di sini, untung saya udah bertobat. Kalau belum, saya kasih tahu polisi, saya bilang begitu. Terus dia bilang, iya Bu, saya selalu di sini. Jadi, ternyata jadi rekam jejaknya saya ikutin. Dari mana ini asalnya? Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ya kita ini bertobat. Saya ini orang jahat, terus saya bertobat. Saya pengen bertobatnya jangan setengah-setengah, harus bertobat sungguh-sungguh. Saudara, kalau namanya bertobat sungguh-sungguh, jangan main-main. Kalau main-main gini, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun ngapain? Keluar, dia mengembara. Terus ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Iblis itu adalah roh, bukan gambar setan yang mukanya serem, giginya itu bukan. Itu cuma halusinasi orang yang kira-kira biar serem gimana ya, pelukis atau karikatur dibikin serem. Sebetulnya iblis adalah roh. Amin. Kita sepakat ya, iblis adalah roh. Malaikat adalah roh. Roh Kudus adalah roh, sama-sama roh. Bedanya, iblis tidak punya tubuh karena dia roh. Jadi dia demen tuh kalau ada orang berdosa. Saudara dosa dikit aja, dia hinggap di pikiran. Dan iblis itu banyak sekali, bukan sedikit saudara. Dan hidupnya udah 6.000 tahun sebelum manusia 2.000 tahun yang lalu datang. 6.000 tahun yang lalu, mungkin 8.000 atau 10.000 tahun yang lalu. Mereka duluan di bumi ini. Amin. Nah, kita sepakat ya, apabila roh jahat keluar dari diri manusia. Bu, saya mau bertobat, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi tobatnya nggak serius. Saya doain. Dulu saya lepasin, manifestasi, lepasin dalam nama Yesus, terlepas. Iblisnya keluar, manifestasi, guling-guling, ya. Ada lagi lari-larian, muter, ya. Terus akhirnya keluar. Setelah keluar, dia akan mencari perhentian. Dia keluar sementara. Begitu keluar, itu orang, kita lihat di situ, saya akan balik lagi ke tempat. Karena ini tempatnya dia. Misalnya ini orang ini tempatnya dia akan balik. Gak mungkin gak balik. Gak mungkin dia balik ke tempat bapak atau ke ibu yang lain. Kalau dia tempatnya di sini, dia akan kembali lagi. Roh takut, saya punya roh takut, akan balik lagi. Karena dia udah nyaman puluhan tahun, dia udah tinggal di sini. Amin. Makanya hati-hati. Kalau mau bertobat betulan. Ya. Lalu dia keluar mencari. Lalu di ayat 25 kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan waktu dia balik dia bilang gini, waduh, rumahnya, tubuh, jiwa, rohnya Bu Elizabeth lagi bersih, tersapu, rapih, teratur, tapi nggak ada penghuninya. Tidak ada penghuninya. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada kamar-kamar yang seperti rumah, makanya disebut bait Allah. Tapi nggak ada penghuninya. Udah dibersihin. Dibersihin pakai apa? Pakai Roh Kudus. Dibersihin pakai apa? Pakai kuasa darah Yesus. Kebencian keluar. Terus apa lagi? Kepahitan keluar. Terus apa lagi? Semua udah keluar. Bersih nggak? Bersih.
Tapi saudara lihat di 26. Lalu ia keluar. Iblis yang tadinya disuruh keluar, saudara. Tapi lihat. Dia lihat bersih, tapi tidak ada Roh Kudus. Jadi Kristen yang gak ada Roh Kudus. Padahal bukan hanya Roh Kudus, ada 7 roh yang tadi pagi saya bicarakan. Nanti saya kupas sedikit ya. Ada 7 roh. Roh apa saja sih, Bu? Roh kebenaran, roh kekudusan, roh iman, roh hikmat, roh kekuatan, roh kasih karunia, yang ke-7 roh kemuliaan. Harusnya ada 7 roh. Udah deh Bu, 1 roh aja, ada Roh Kudus. Tapi nggak diaktifin, biar aja Roh Kudus tidur. Lalu dia bilang, saya mau ngajak teman-teman saya. 1 setan bawa 7 orang. Kalau saya manifestasi keluar, roh ketakutan keluar, roh emosi suka marah-marah keluar, roh apalagi udah berapa setan yang keluar? 5 kali 7, udah berapa? 35 setan masuk ke dalam diri saya. Itu waktu saya masih pelepasan seperti itu. Jadi ibu bapak yang ngelihat pendeta pelepasannya guling-guling apa, kayak seperti itu. Setelah saya dewasa rohani, saya baca firman, saya minta tuntun Roh Kudus kalau begini terus, saya ini perempuan capek. Kalau yang manifestasi badannya gede-gede bisa kecapean saya. Lalu Roh Kudus kasih ke saya, kamu ikat rohnya. Amin. Saya nggak capek. Makanya ibu bapak di sini yang sering ke Bu Betani, saya selalu doakan. Bapak ibu tahu, pada saat kita tidur malam, itu iblis mengaum cuma ngelihat, Ibu Yulia sudah tidur, lupa nggak doa. Dia ngelihat, dia tabur aja itu apa namanya, penyakit apa kek, demam apa pilek. Terus lihat lagi, Pak Asep itu lagi tidur lupa doa. Tapi begitu ibu bapak lupa doa, saya dari Cibubur doa, Bapak aku perciki semua umatmu di Betani Mall Basura baik kebaktian jam 8 dan jam 10 malam hari ini, aku perciki mereka dengan kuasa darah Yesus. Iblis bisa lihat, tapi iblis tidak bisa mendekat. Amin. Akhirnya apa? Wah, ada darah Yesus di dalam Bapak itu, ada darah Yesus. Kenapa? Darah Yesus menyucikan, menguduskan, mentahirkan, dan iblis takut dengan darah Yesus. Amin. Makanya kalau saudara hidup di dalam kuasa darah Yesus, hidup di dalam Yesus, hidup di dalam kebenaran, itu udah enak. Dan gak bisa jadi sasaran empuk buat iblis ya. Saudara ingat, Yesus aja dicobai iblis. Kita lihat berikutnya. Jadi dia akan membawa 7 setan, keadaan orang itu semakin buruk. Saudara jangan takut. Gak mau pelepasan deh, jangan. Sekarang pelepasannya tuh udah beda, Ibu Elizabeth tuh nih. Makanya nanti kalau ibu bapak yang ingin konseling, ingin minta didoakan, ibu boleh minta sama Ibu Dona, Bu, jadwalin dong saya tanggal berapa gitu untuk konseling, untuk ngobrol, boleh ya. Bu, saya mau dikunjungi, boleh minta sama Ibu Dona. Ibu Dona bagian bagian terima tamu dan lihat data-data jemaat seperti itu ya. Nah, Yesus dicobai oleh iblis. Bayangkan Yesus aja dicobai, apalagi kita umatnya. Amin. Jadi saudara jangan takut, karena kita sudah diberi kuasa. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita diberi kuasa. Kita baca sama-sama. Yesus dicobai iblis. Yang pertama, setelah dibaptis. Siapa yang sudah dibaptis? Jadi kalau dicobai iblis, takut nggak? Jangan senyum-senyum ya. Takut nggak? Kalau kita berani, iblisnya yang nggak berani. Kalau saudara yang takut, iblisnya yang berani. Sekarang mau berani-beranian siapa? Kita harus berani. Anak-anak Tuhan itu nggak. Sebetulnya anak-anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan itu mantra pun nggak bisa terjamah. Dosa pun bisa nggak terjamah asal kita benci. Kalau kita senang, ya udah. Hidup di dalam dosa, bukan hidup di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus pergi kemana? Ke padang gurun. Lalu diapain sama iblis? Dicobai selama 40
hari. Yesus ngapain? Lagi dicobain. Dia melawan pencobaan-pencobaan yang menimpa dirinya. Berarti kalau saudara dan saya lagi dicoba iblis, kita harus ngapain? Melawan. Itu loh firman Tuhan. Bukan kata Ibu Elizabeth. Suruh apa? Dan melawan pencobaan yang menimpa diri kita. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa darah Yesus, dengan firman Tuhan, dengan doa-doa yang tidak apa? Tidak bisa diucapkan. Siapa yang belum bisa bahasa roh? Angkat tangannya Bapak. Yang belum bisa, yang belum. Nah, minta. Ini penting banget saudara. Kita aliran karismatik penting. Karena bahasa roh itu membangun manusia roh kita. Membangun iman kita. Amin. Saya lagi stres misalnya. Saya lagi stres, banyak masalah, banyak itu. Langsung Roh Kudus ingetin. Kamu bahasa roh 1 jam. Udah sih bahasa roh iralabashika. Sambil masak inaralabashika. Saya udah doa tapi kok gak ada damai sejahtera. Ternyata suruh bahasa roh 1 jam. Habis itu saya ada damai sejahtera. Ada sukacita. Kenapa? Roh saya sudah dibangun. Roh Kudus akan berdoa kepada Bapa di surga. Ngasih tahu tuh Ibu Elizabeth Nuning lagi gak ada damai sejahtera. Dengan keluhan-keluhan Ibu Elizabeth Nuning disampaikan kepada Allah Bapa. Roh Kudus yang berdoa untuk saya bersama Allah Bapa. Luar biasa gak? Itu gunanya Roh Kudus. Itu gunanya bahasa roh. Saudara, di alam roh tuh beda. Jadi kita mau kita ini manusia, bukan melawan sama-sama manusia, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita jahat, itu bukan dianya, tapi ada roh yang menungganginya. Amin. Jadi kita disuruh sama Tuhan suruh ngampuni seperti itu. Ya, jadi kita belajar untuk melawan. Yuk lanjut. Kita lihat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bisa membahas tentang terus jika hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan. Nah, ini bahayanya, ya. Jadi kalau orang sudah dibaptis, saudara harus isi firman. Amin. Harus rajin ke gereja. Kenapa sih ke gereja males? Orang muslim aja pada rajin loh sholat Jumat. Saya lihat sekarang nih di Indonesia, mau dia dari kalangan tinggi sampai kalangan rendah, tokonya tutup sholat Jumat. Saya bilang itu si tukang itu kemana ya, kok itu Bu lagi sholat Jumat tutup. Material itu kemana, tutup sholat Jumat. Tuh di Duren Sawit semua pada tutup. Kenapa? Karena dia menghargai Jumat. Orang Kristen tidak menghargai hari Minggu. Buka toko dulu, cari duit dulu, gitu. Akhirnya apa? Hidupnya nggak diberkati. Apalagi kondisi seperti ini, makin hancur. Kudusin dulu hari Sabat. Duduk dengar firman Tuhan. Bila membahas tentang bahaya meninggalkan rumah rohani, di rumah rohani yang kosong setelah roh jahat pergi, jadi hati kita tidak diisi dengan Roh Kudus dan firman Allah. Roh yang lebih jahat akan masuk. Lanjut. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan bisa kembali dan bahkan membawa roh jahat. Lanjut. Membuat keadaan kita makin buruk. Yang sakit kanker tadinya udah mau sembuh, karena dia ketakutan, dia cemas, bukan makin sembuh malah makin sakit. Yesus sudah bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dunia ini gak ada obat yang paling manjur, cuma hati kita gembira. Kita pakai pikiran kita untuk gembira, untuk memuji Tuhan, untuk menyanyi, supaya hadirat Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Lanjut. Yuk, pentingnya untuk mengisi kehidupan rohani dengan Roh Kudus dan kasih Tuhan. Jadi mengisi kehidupan rohani kita, satu adalah dengan Roh Kudus diaktifkan.
Tuhan Yesus sudah ada di surga. Kemarin kita sudah peringati. Yang ada sekarang Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Suruh aktif, suruh berkuasa, berotoritas penuh di dalam hidup kita. Suruh apa saja untuk supaya kita hidup benar. Roh Kudus akan giring kita untuk kita hidup benar. Roh Kudus akan giring kita untuk kita masuk surga. Roh Kudus akan giring kita untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini baca firman gak ngerti loh. Saya udah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, tapi saya gak ngerti baca firman. Kenapa? Karena gak libatkan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, aku mau baca firman. Urapi aku, bukakan mata rohani dan telinga rohani aku supaya aku mengerti rahasia kebenaran firman. Baca 1 kali belum ngerti, 2 kali ngerti, 3 kali lebih ngerti lagi. Bacanya pelan-pelan. Itu Roh Kudus akan pimpin. Saya dulu juga begitu, kayak saudara gak ngerti. Baca aja, tapi gak ngerti yang dibaca. Tapi begitu saya mulai belajar Roh Kudus yang pimpin. Kasih karunia yang bekerja di dalam hidup saya. Ya, tadi ada 7 roh termasuk kasih karunia. Nah, lalu agar tidak menjadi tempat tinggal roh jahat. Tadi roh jahat itu mau balik, udah lihat rumahnya Ibu Ani itu bersih, bagus, rapi, adem. Kita balik lagi yuk ke sana. Dia ada teman-temannya. Tapi kalau saudara kehidupan rohaninya diisi Roh Kudus, diisi firman Tuhan, diisi kasih Allah, diisi pujian penyembahan, begitu dia balik lagi, udah ada Roh Kudus, udah ada roh juga. Iblis Roh Kudus juga roh. Gak jadi dia. Amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Hebatlah Tuhan Yesus sampai ingetin kita ke situ. Dia balik lagi, udah ada Roh Kudus. Balik ke tempat ibu ini, udah ada Roh Kudus. Makanya firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga-jaga tuh baca firman, saudara. Saudara, ekonomi gonjang-ganjing, duit nggak ada, saudara nggak usah takut. Allah pelihara kita, Allah menyertai kita, amin. Allah terus memberkati kita. Cuma kitanya yang bikin gak jadi diberkati itu kitanya, bukan Allahnya. Allah lemparin berkat, mau orang yang percaya, mau yang enggak, yang ateis, yang gak punya agama, diberkatin semua. Amin. Itu hebatnya Allah, keadilannya Allah. Tapi anak-anak Tuhan lebih diberkati kalau kita terima dengan penuh ucapan syukur. Kita terima dengan darah Yesus. Makanya saudara, kalau saya sudah, yuk kita angkat kedua tangan kita menerima berkat. Langsung saudara bilang, Tuhan, aku mau menerima berkat Tuhan. Aku menerima janji Tuhan melalui darah Yesus. Dulu saya begitu. Ketika pendeta udah mau memberkati, aku mau terima berkat Tuhan. Aku mau terima janji Tuhan lewat darah Yesus. Diberkati. Di alam roh diberkati. Gitu. Amin. Lanjut. Pentingnya pengisian rohani. Yang pertama, baca 2, 3. Yang penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, akan menjadi tempat tinggal. hati yang penuh dengan Roh Kudus dan kasih Tuhan. Terus yang kedua, akan menjadi tempat tinggal yang tidak disukai oleh roh jahat. Jadi begitu roh jahat balik, udah ada Roh Kudus, dia nggak mau. Kenapa? Karena saudara aktifkan Roh Kudus. Lanjut. 2, 3. Roh Kudus. Nah, ini Roh Kudus tuh jagain kita, saudara. Amin. Jadi saudara tidur aja. Lah, kenapa kok tidur aja? Padahal iblis udah lihat-lihat nih. Tiap malam dia lihat, dia lawat orang-orang semua. Apalagi orang-orang Kristen yang taat, dia lawat. Dia cuma berdoa gini, mudah-mudahan dia lupa gitu loh, berdoa. Bang, habis pulang kerja lupa doa. Aduh, saya kepengen kesana tuh gitu ya. Roh Kudus melindungi dan menjaga hati dari serangan roh jahat. Nah, kalau kita sudah mengaktifkan Roh Kudus, dia akan melindungi dan akan menjaga hati kita. Amin. Lanjut. Nah, ini kemarin udah saya bahas, tapi saudara biar tahu lagi. Ada berapa iblis? Yang membawa dosa. Ada 7 iblis. Kenapa sih Bu Elizabeth senang angka 7? Angka 7 itu angkanya Tuhan. Amin. Ada pengusaha dulu, pelayan saya, Bu, saya pengen beli Alfa.
Tapi saya pengen tahu, karena dia dari latar belakang Buddha. Biasanya Buddha seneng ya angka-angka begitu ya. Ini yang orang Chinese. Bu, angka berapa? 777, saya gitu. Langsung dia beli 777. Kenapa Bu 77? Saya jelasin, baru dia ngerti. Saya senang nih. 7 iblis membawa dosa yang mematikan. Yang pertama, saudara masih ingat yang pertama siapa? Lucifer, pembawa kesombongan. Kalau sombong kita sadar apa enggak? Enggak sadar. Saya juga sombong dulu kok, enggak sadar. Itu gereja kalau nggak aku yang ngurusin nggak bisa jadi apa-apa. Itu gereja saya tuh. Ini gereja siapa? Tuhan. Gereja Tuhan, bukan gereja saya. Saya cuma disuruh Tuhan, disuruh menggembalakan, didoain, diajarin orang-orang itu supaya orang-orang itu bisa hidup dalam kebenaran. Tapi kamu Elizabeth, kamu kerjasama sama Roh Kudus supaya mereka diurapi Roh Kudus. Roh Kudus juga membantu mereka, saya juga membantu mereka supaya mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya mereka nanti diselamatkan. Kita udah selamat, tapi kita mengerjakan keselamatan. Nanti waktu aku datang, mereka semua terangkat. Itu pesan Tuhan, supaya kalian terangkat, supaya mereka hidup tetap dalam kebenaran. Saya nggak mau ngajarin jemaat hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Kalau udah benar pasti baik. Kalau udah benar pasti kudus. Amin. Kalau udah benar pasti nerima kasih karunia. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, dalam Roh Kudus, di dalam Yesus. Amin. Jadi kalau ditanya nih jemaat Betani mau Basura, Lucifer ngebawa apa sih? Kok bisa keren banget namanya Lucifer? Dia membawa dosa apa? Kesombongan. Lalu Mamon membawa serakah. Siapa yang di sini pengennya cari duit, pengen kaya, cari duit terus ya. Duit gitu ya. Gerbongnya iblis tuh. Akhirnya serakah, pengen beli mobil 1, udah punya 1, mau 2. Habis 2 dapat lagi berkat, mau 3. Habis 3 mau 4. Punya rumah 1, udah 1 pengen 2. Yang bahaya punya suami 1. Lalu pengen berapa? Pengen 2. Pengen 2 berondong pula gitu ya. Nah itu bahayanya. Jadi serakah itu sebuah roh yang membawa kita kepengen lagi seperti itu ya. Terus yang ketiga, iblis siapa? Iblis siapa? Membawa apa? Nafsu makannya serakah ya, nafsu makannya bungkus-bungkus. Begitu ada ibadah, wah kita bawa plastik dibungkusin. Kemarin ini kita ada Natal bersama, kita buka open, pelayan langsung, ayo Bu, ini di sini, ini dirapatin. Mereka yang nyumbang, saya juga nyumbang, ada jemaat ikut nyumbang, kita makan bareng. Ada ibu-ibu bawa bungkusan, udah diplastikin satu-satu. Pelayan yang nggak ada masukin, pelayan. Saya pas ke belakang, jadi saya lihat, aduh, jemaat Betani seperti ini, saya sedih loh saudara. Dia punya apa nih? Punya pembawa nafsu, Asmodeus. Lanjut. Berikutnya, agak cepat. Leviathan membawa kecemburuan. Beelzebul membawa rakus. Terus setan membawa kemarahan. Jadi orang marah boleh nggak? Hah? Boleh aja. Boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Boleh. Saya suka marah. Tanya ke pelayan. Ini begini. Marah. Tapi marah untuk mendidik. Amin. Marah untuk berubah orang itu. Marah untuk jadi orang baik. Marahnya diarahkan ke firman Tuhan. Halo bapak-bapak, kalau marah arahin ke firman Tuhan. Kamu jangan begitu, firman Tuhan tuh bilang harus tunduk sama suami gitu. Jangan marah-marah melulu gitu. Istrinya juga marah, boleh. Tapi ayah tuh harus apa? Mengasihi istrinya. Seperti jemaat mengasihi seperti Yesus mengasihi jemaat gitu. Jadi marahnya digiring untuk kebaikan, untuk mendidik. Lanjut. Tapi tidak boleh sampai matahari terbenam. Itu yang tidak boleh. Tuh iblisnya serem ya.
Padahal iblis nggak begitu, nggak ada tubuhnya, cuma roh. Siapa yang masih takut sama iblis? Halo? Ada masih takut? Nggak ada, berarti berani semua ya. Kalau saya ajak ke Bandung bersihin pabrik jam 12 malam, siap? Siap? Saya dulu takut soalnya. Terus ada rumah, di dalam rumahnya tuh ada pohon beringin, udah berpuluh-puluh tahun ditinggalin di Jalan Kartini. Terus dibersihinnya jam 1 malam. Saya bilang, kenapa jam 1 malam? Iblisnya keluar. Kalau jam 8 belum keluar. Kalau sudah jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, dia keluar. Gitu. Ingat ya, kalau jam 1, jam 2 dia masih keluyuran, itu iblis juga ikut keluyuran. Ya, yang ketujuh, siapa? Membawa kemalasan. Siapa yang malas ke gereja? Nah, itu bapaknya tuh. Namanya keren banget ya. Bego. Siapa yang malas ngurusin suami? Tuh, ada juga. Apalagi siapa yang malas mandi, malas olahraga, malas semua ini kemalasan ada di sini. Yang malas kerja. Lanjut. Berikutnya. Di akhir zaman ini, iblis banyak sekali melepaskan roh perpecahan, rumah tangga pada pecah, roh pemberontakan, semua. Lihat saudara di YouTube, ribut masalah-masalah yang nggak penting. Ya Pak ya. Negara ini kan pentingnya banyak, kenapa yang nggak penting diributin ya? Masalah-masalah sepele, ayo kita ngeberontak, ayo kita demo. Contohnya rumah tangga Kristen banyak yang cerai, banyak yang cekcok. Kenapa sih rumah tangga bisa cekcok, bisa cerai, bisa hancur, bisa ada roh perpecahan? Imamnya kurang baca firman. Nih kaum bapak-bapak sebagai imam yang membawa istri dan anak-anak masuk surga. Saudara harus berubah nih kaum imam. Harus jadi jadi nahkoda yang luar biasa. Yang Tuhan pakai, karena dari imam itu berkat turun ke istri, ke anak-anak. Jadi imamnya harus banyak baca firman, banyak berdoa. Amin. Nah, roh pemberontakan banyak terdapat kepada anak-anak. Saya senggol sedikit, anak sulung. Saudara punya anak sulung laki-laki. Itu kalau nggak saudara serahkan, kemarin Pak Edi serahkan ke Tuhan. Kalau nggak buru-buru diserahkan, iblis yang pakai dia. Untuk memberontak, untuk apa-apain semua. Dia pakai itu. Jadi anak sulung cepat-cepat dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu pusakanya Tuhan. Amin. Anak sulung laki-laki pertama. Bu, tapi anak saya yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Ya itu yang laki-laki itu. Pusakanya Tuhan. Itu bisa direbut sama iblis ya. Harusnya udah punya hebat, udah pintar, udah pandai, tapi karena pikirannya dunia, kepandaian dunia yang ada. Coba kalau saudara doain, saudara urapin dengan Roh Kudus, akhirnya pikiran dia pikiran Tuhan. Dan kehebatannya punya hikmat dari Tuhan. Lanjut. Kita baca lagi. Iblis banyak masuk ke dalam pikiran. Ingat ya, dia nggak bisa masuk lagi di dalam diri kita karena kita udah ada Roh Kudus. Tapi dia bisa masuk melalui pikiran, dari pikiran masuk ke hati. Pikiran kita jadi, jangan-jangan si ibu itu tuh lagi begini. Jangan-jangan yang belum terjadi, kita pikirin. Seolah-olah terjadi. Itu namanya mencobai Tuhan. Itu namanya mendahului Tuhan. Jadi yang belum terjadi, jangan saudara pikirin. Amin. Boleh nggak kalau belum terjadi, saya ribut sama Ibu A. Ibu A ini belum ngapa-ngapain. Besok pagi saya mau ketemu sama Ibu A. Terus saya pikiran gini, kalau nanti Ibu A ngomong begini, saya mau ngomong begini. Kalau Ibu A nanti tanya ini, saya mau begini. Padahal belum terjadi. Kita pikirin. Nah ini iblis cara ngerusaknya begitu. Amin. Pernah nggak punya pikiran begitu? Pernah ya? Saya sering dulu. Belum terjadi apa-apa, saya udah pikirin. Itu nggak boleh. Itu namanya mendahului Tuhan. Ingat, Tuhan bilang apapun yang terjadi di muka bumi ini itu terjadi karena saya mengizinkan. Kalau belum terjadi, Tuhan belum izinkan kita pikirin, berarti kita lebih tinggi dari Tuhan. Ya Pak ya? Iya, makanya apapun yang terjadi jelek atau baik, nggak enak atau enak, itu Tuhan izinkan. Amin.
Ibu Elizabeth difitnah nih, dihina misalnya, dikata-katain, diomongin. Tuhan izinin terjadi nggak? Terjadi. Sekarang saya yang responin. Biarin aja, saya nggak seperti itu kok. Tuhan, aku berkati dia, aku urapi dia supaya dia diselamatkan. Udah selesai. Nanti dikupas ada roh apa? Ada roh kemuliaan pada saat kita dihina. Amin. Ya, berikutnya. Terus apa lagi? Kita baca Roma 12 ayat 2. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia sehingga kamu dapat membedakan yang baik, yang benar, Bisa membedakan kehendak Allah melalui apa? Pembaharuan budi. Budi perbaharuan ini bisa berubah pakai apa? Pakai firman. Ingat ya, firman itu kekuatan Allah. Firman itu adalah roh kebenaran. Kita jadi orang benar, berubah. Akal budi kita berubah, pembaharuan budi, sehingga kamu membedakan mana kehendak Allah. Kita tahu kehendak Allah yang mana yang sesuai firman. Kalau kita nggak baca firman, tahu nggak kehendak Allah? Nggak tahu lah, tahu dari mana. Kalau aku mau pergi ke rumah si A, nggak tahu mapnya, akhirnya nyasar. Nah, mapnya apa? Ini firman Tuhan, mapnya jalan menuju ke surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah siapkan tempat buat kita. Amin. Yuk lanjut. 2, 3. Siang dan malam. Ibu bapak kalau baca firman cuma siang aja atau malam aja? Apa kadang-kadang malam lupa, siang lupa? Sampai Yosua bilang janganlah lupa memperkatakan firman itu, sampai firmannya masuk loh. Jangan lupa, orang manusia itu sering lupa ya. Terus jika kita tidak berjaga atau tidak waspada, maka yang pertama iblis akan menyerang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini titik sasarannya. Yang kedua, nah banyak nggak orang-orang Kristen diseret dikit-dikit, seret lagi, makin diseret, akhirnya dia nggak percaya kepada Kristus. Ini yang namanya mendukakan Roh Kudus. Ada pengampunan nggak? Nggak ada pengampunan. Tapi kalau dia bertobat, kasih karunia berlaku. Kembali bertobat, Tuhan ampuni. Terus berikutnya, agak cepet ya. Nah, yang ketiga apa? Iblis punya tidak memuliakan Allah. Tidak memuliakan Allah. Tadi lagunya gimana? Mana WL-nya? Tadi lagunya gimana? Ku terima janji Allah, tapi gini. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Coba saudara lihat saya. Ku terima janji Allah. Enak mana lihatnya? Hah? Apa begini? Ku terima janji Allah. Nih. Terus ada ibu begini. Ku terima janji Allah. Seolah-olah dia udah nerima janji Allah. Saudara kalau memuji, memuliakan nama Tuhan, itu seolah-olah kita tuh lagi nerima. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya bersorak. Itu kalau memuji Tuhan, masa orang Betani nyanyi ku terima janji Allah. Tuhan bilang begini, ini saya aja gini, mendingan kasih yang ibu itu tuh. Iya nggak? Mending kasih ibu itu kan? Iya nggak? Yang gembira, hatinya benar-benar sukacita, mau terima janji Allah. Amin. Daripada ibu itu. Ada yang begini dulu. Dulu saya punya jemaat, ya pujian dia begini nih. Ku terima janji Allah. Ini Pak harus ingat dia begini aja. Terus dia lihat gini terus. Aduh, sayang amat ya, Daud aja menari-nari, saudara, raja loh, bisa menari-nari. Ayo, yang keempat. Setan, iblis membuat, kalau kita jarang baca firman, akhirnya kasih kita dingin. Ini buat ibu-ibu yang mau siap dan bapak-bapak mau siap pengangkatan, kita tidak boleh punya kasih dingin. Yang kelima, tidak bersaksi. Saudara ketika bersaksi, roh Allah begini nih. Saya bersaksi, Bu, saya kemarin ya diberkati Tuhan, tiba-tiba, ibu itu, iya Bu, saya juga.
itu Roh Kudus sama Roh Kudus bergerak, langsung bangkit rohnya. Saudara, begitu bangkit itu roh kekuatan masuk. Amin. Saya cerita lagi, Bu, kemarin saya sakit sama di sini. Iya Bu, kaki saya juga Bu, tapi saya percaya di dalam nama Yesus. Langsung rohnya bergerak, roh kekuatan masuk ke dalam ibu itu yang lagi sakit. Roh saya yang bersaksi juga masuk. Itu namanya roh kekuatan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu namanya roh kekuatan. Berikutnya, mengajak kita. Nih ibu bapak yang suka apa? Vape ya, apa? Ngerokok apa tuh namanya? Vape. Nah, terus apa lagi? Minum alkohol. Masih ada nggak di sini? Ngerokok. Enak nggak sih ngerokok? Enak ya? Ngerokoknya dibalik biar enak. Seperti itu ya. Nomor 7. Setan iblis selalu mengajak buat puasa. roh akhir zaman sekarang yang bekerja dengan geramnya. Jadi kita selalu diajak, saudara-saudaraku, ada perempuan cantik lewat, bapak-bapaknya langsung begini. Nah, itu udah dosa. Dosa enggak? Dosa. Tapi Bu cantik, jadi ngeliatnya gini aja, dikit gitu ya. Dosa enggak? Begitu melihat itu cantik, puji Tuhan, ciptaan Allah luar biasa. Jadi kemuliaan cuma buat Allah, bukan buat itu orang cantik. Tahu-tahu orang cantik itu di dalamnya ada roh najis. Saya ada roh najis. Jadi apa? Jadi nempel. Itu roh najis, ketemu roh najis seperti itu ya. Nanti kita bahas lain kali. Lanjut. 7 cara iblis merusak melalui hidup kita. Yang pertama, 1, iblis merusak pengenalan jati diri. Saudara, jati diri saudara adalah anak-anak Allah. Iblis rusak dari anak-anak Allah. 1, saudara nggak hidup dipimpin Roh Kudus. Anak-anak Allah ini berubah nggak? Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya dipimpin Roh Kudus, baru disebut anak-anak Allah. Dirusak, jangan dipimpin sama Roh Kudus. Contohnya setelah kita diadopsi sebagai Allah, anak Allah, nih kurang dikit ya. Terus kita akan berubah. Habis kita diadopsi, waktu kita dibaptis, kita sudah berubah, mempunyai manusia baru. Roh Kudusnya ada di dalam diri kita. Amin. Tapi manusia lamanya masih diseret-seret, masih diikut, masih dikempit. Akhirnya apa? Ikut. Ingat, setelah kita dibaptis, sudah diadopsi kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi diri ini yang akan dirusak oleh iblis. Yang kedua, pengendalian dan pemaksaan. Terus iblis akan melakukan apa saja untuk mengendalikan hatimu supaya tidak taat dan tidak percaya. Ini dikendalikan. Nah, saya belajar dari sini. Saya kendalikan roh jiwa tubuh saya dengan Roh Kudus. Pindahin, harusnya dikendalikan iblis, harus dikendalikan dengan Roh Kudus. Paksain, harusnya dipaksa sama iblis, kita paksain dengan Roh Kudus. Kita paksain dengan baca firman. Dirubah. Nomor 3, lanjut. Ketiga, penipuan iblis mengarang cerita-cerita bohong untuk menipu. Kalau kita baca firman, kita nggak akan menipu dan tertipu karena kita berbicara tentang kebenaran. Amin. Kalau iblis mengarang beberapa cerita bohong, menipu, percaya semua orang, kita belajar membaca kebenaran, bicara soal kebenaran. Akhirnya kita jadi orang benar. Yang kita ajak ngobrol juga jadi orang benar. Yang kita saksikan juga jadi orang benar. Berikutnya, yang keempat, indoktrinasi secara paksa. Secara manusia kita sudah didoktrin atas persetujuan diri sendiri. Apaan sih ini Bu? Gak ngerti. Maksudnya kita hidup tuh berdasarkan keinginan kita. Didoktrin, nggak usah ikutin itu, jangan sok apa namanya, sok saleh, jangan sok agamawi, jangan sok bahasa roh, jangan gitu ya. Termasuk jangan perpuluhan, jangan kasih persembahan, itu iblis semua punya kerjaan. Terus jangan apa lagi, jangan hormatin orang tua gitu. Jadi yang melanggar firman Tuhan itu didoktrin oleh iblis dan diri kita sendiri. Contohnya, percaya kepada orang-orang mati. Bisa datang lewat mimpi. Bisa nggak datang?
Orang mati bisa datang nggak lewat mimpi? Hah? Bisa nggak? Ada jawab dong. Nggak bisa? Nggak bisa. Bisa? Bisa nggak? Sembayangan arwah, boleh nggak? Doa di kuburan? Nggak boleh. Terus ngapain ke kuburan? Bersihin doang? Nggak ngapa-ngapain? Bener? saya kalau ke kuburan pengen lihat orang Kristen nih, kayaknya orang Kristen nih kan, kalau satu kuburan kan yang Kristen langsung dia berdoa, Oma aku datang, aku mau diterima di sekarang namanya bukan simpan maru, apa tuh namanya, aku mau apa PTBK, doain ya Oma ya supaya cucu kamu diterima. Terus saya bilang, ini ngomong sama setan apa ngomong kuburan? Detik itu, menit itu juga yang sudah mati dibawa sama malaikat ke tempat Sheol atau Firdaus. Itu rohnya yang dibawa, jasadnya ada di situ. Bisa ngomong nggak itu si Oma? Nggak bisa. Bisa doain nggak? Nggak bisa. Orang udah nggak ada rohnya. Ngapain doain? Ngapain pakai izin? Banyak nggak orang Kristen gitu? Banyak. Aduh, berubah ya yang di sini ya. Tolong deh berubah. Pembaharuan akal budi kita dirubah. Lanjut. Contohnya percaya kepada orang-orang mati. Bisa datang. Bisa nggak datang? Bisa. Bisa nggak datang? Bisa. Ini alam sadar. Tiba-tiba saya lagi banyak masalah. Saya lagi banyak pikiran. Saya lagi banyak penyakit misalnya. Saya lagi banyak utang. Nggak bisa tidur. Alam sadar di sini kita berubah. Ada di bawah sini. Di bawah sini. Bentar ya. Ini alam sadar nih yang Tuhan ciptain. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, terus naik di atasnya, rata-rata terus naik, mendekati Allah, mendekati surga, mendekati firman Tuhan, mendekati yang di atas. Terus kalau kita sering stres, banyak masalah, banyak utang, jangan dipikirin. Kita pikirin nggak bisa tidur, akhirnya kita ada di bawah sini. Ketika kita ada di bawah sini, ini di bawah ada dunia orang mati. Dia datang, tapi bukan dia yang datang. Iblis nyerupai orang itu, nyerupai bapak kita, nyerupai nenek kita. Tadi kita ke kuburan loh. Malamnya si Oma datang. Enggak. Akhirnya apa? Seperti dia. Nah, bahayanya tuh seperti itu. Amin. Amin. Jadi iblis orang mati bisa datang nggak? Yang datang bukan orang matinya, siapa? Iblisnya menyerupai orang mati. Kenapa lewat mimpi sih Bu? Kenapa nggak lewat kenyataan? Mimpi itu pada saat kita tidur kita tidak berada di alam roh. Pada saat kita tidur kita berada di alam roh. Jadi begitu kita tidur, alam roh sadar kita itu ketemu sama iblis. Tapi berupa orang mati. Amin. Makanya kalau sudah suami meninggal atau istri meninggal harus diputusin buru-buru. Begitu dia putus, begitu dia meninggal, salah satu si bapaknya atau ibunya pergi, belahan jiwa kita kan hilang sebelah. Nah ini orang mati langsung tangkap, diinget-ingetin, dibikin nangis, dibikin kalau bisa bunuh diri gitu loh. Akhirnya kalau istrinya meninggal 10 hari kemudian, 40 hari kemudian, pasti bapaknya ikut nyusul. Atau 2 tahun kemudian nyusul. Kenapa? Karena roh orang mati itu yang masuk. Roh dunia orang mati. Tapi bukan di orang mati itunya. Iblis nunggangin roh orang mati. Seperti itu, ngerti ya? Yuk, lanjut. Kelima, intimidasi dan tipu daya. Iblis menggunakan beberapa tipu muslihat untuk membuatmu menerimanya. Contohnya ketika ada masalah, manusia lama kita diingatkan kembali. Iya apa iya? Ya, nomor 6. Penipuan dan penipuan. Yuk baca yang keras yuk, waktunya udah habis nih. Ketika Penipuan. Amin. Yuk lanjut, terus. Cepat banget ya, udah setengah 12. Ayo lanjut. Nah, yuk 7. Iblis menghancurkan pikiran
membuatmu tidak berdoa dan tak berdaya. Lanjut. Semuanya baca. Faktor-faktor yang sering memberi peluang kepada roh jahat. Yang pertama, faktor keturunan. Biasanya diwarisi oleh nenek moyang kita. Yang berikutnya, sejak kecil diserahkan kepada kuasa kegelapan. Itu upacara tertentu. Kenapa Tuhan suruh kita serahkan anak-anak? Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena ini dikasih adat, diadatin, akhirnya diserahkan kepada iblis. Akhirnya anak itu lahir dengan sakit-sakitan, dengan yang aneh-aneh, dengan autis, dengan apa, karena nggak cepat diserahin. Yang kedua, orang tua atau nenek moyang ada keturunan dukun, ya. Jadi saya punya teman keturunan dukun, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Begitu dibuka itunya langsung dia menjerit-jerit, langsung matanya mendelik-delik. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, cuma dibuka katanya auranya, akhirnya iblis masuk lewat situ. Itu dia kakeknya dulu dukun. Yang kedua, pernah menjalani aborsi. Nah, orang-orang yang pernah menjalani aborsi, keguguran, memberi kesempatan kepada roh kematian, roh dunia orang mati menguasai diri dia. Roh tersebut dapat diwarisi oleh nenek moyang dan mulai bekerja di saat kita sedang aborsi. Lanjut. Dosa seksual. Dosa seksual ini banyak sekali di akhir zaman. Ya, hubungannya fantasi seksual di luar pernikahan akan melahirkan apa? Anak-anak apa? Anak-anak haram. Anak-anak haram membawa kutuk anak haram. Nah, makanya kalau di gereja begitu dia udah hubungan, biasanya pendetanya deketin. Udah pernah hubungan belum? Udah. Kalau di gereja lama suruh lahirin dulu baru diberkatin. Iya enggak? Itu kan cuma organisasi, cuma cara dunia. Cara firman Tuhan, didoain janinnya, nanti setelah lahir kita putusin kutuk-kutuk anak haram itu. Amin? Terus, serangan dari orang-orang lain atau serangan dalam bentuk santet, guna-guna, itu juga seperti itu, ya. Pakai darah Yesus, pakai kuasa Roh Kudus, pakai firman Tuhan. Lanjut. Iblis bisa menghancurkan hanya lewat. Bisa hancur iblis hanya lewat 1, 2, 3, 4, hidup di dalam ya, bukan di luar. Hidup di dalam Yesus. Lanjut. Yuk, 2, 3. Yesus datang untuk menghancurkan kerajaan iblis di kayu salib. Sebetulnya udah hancur. Kita tinggal melakukan aja apa yang diajarkan Yesus. Yang pertama menanggung hukuman atas dosa-dosa. Yang kedua, Memberi kita jadi orang menjadi orang benar. Yang ketiga, Iblis sudah punya kuasa. yang keempat, pemusik masuk, pemusik PM singer. Yang kelima, Kuasa darah Yesus. nah, kuasa darah Yesus. Hari ini kita mau perjamuan sebentar, ya.